Perkenalkan, nama saya Vivinesa Tampubolon dengan NIM 113200058 dari D3 TI2. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal ujian akhir semester. Untuk soal yang pertama, pada soal saya adalah soal essay, di mana copy data berikut ke Excel, di mana di sini terdapat 50 data karyawan PTX. Untuk yang pertama, yang disuruh adalah menghitung banyaknya sampel yang akan dibutuhkan dari 50 data dengan menggunakan rumus Clovin, di mana diketahui bahwa tingkat kesalahan dan ketelitiannya adalah 5%. Nah, di sini saya sudah memindahkan ke 50 data karyawan PTX tadi, dan di sini saya akan menghitung N dengan menggunakan rumus N-Slovin, di mana rumus N-Slovin itu sendiri adalah N per N dikali tingkat kesalahan, atau tingkat kesalahan itu disebut dengan D kuadrat ditambah dengan 1. Maka untuk jumlah data ada 50, maka 50 per 50 dikali tingkat kesalahannya itu adalah 5%. Maka 5% itu adalah 0,05 dikuadratkan kemudian ditambah 1. Untuk hasilnya adalah 44,4. Nah, setelah menemukan rumus N-Slovinnya, kemudian untuk yang kedua atau soal nomor B itu disuruh untuk mengambil 10 sampel dari 50 data dengan menggunakan metode simple random sampling. Nah, untuk mengambil 10 nilai data mahasiswa itu digunakan dengan menggunakan random, di mana tingkat nilai yang paling rendah itu adalah 1 dan yang paling tinggi adalah 50. Maka akan ditemukan data berikut. Nah, supaya datanya tidak berubah-ubah, maka saya akan melakukan copy paste ID dengan simple random sampling tadi sebagai data berikut. Kemudian saya akan mengambil data umur dengan menggunakan atau dengan berpacu atau dengan ketentuan dengan ID yang dilakukan dengan simple random sampling tadi, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Nah, kemudian untuk soal yang C adalah menghitung rata-rata 50 data dan rata-rata 10 data sampel, kemudian melakukan perbandingannya. Nah, yang pertama saya akan melakukan atau mencari rata-rata dari 50 data mahasiswa menggunakan rumus average data mahasiswa yang pertama sampai yang ke-50. Kemudian akan dibagi 50, maka akan didapatkan bahwa rata-rata 50 data mahasiswa tersebut adalah 25,54. Dan untuk 10 data mahasiswa tersebut diambil dari simple random sampling yang dilakukan tadi, kemudian dibagi 10. Maka untuk perbandingan data mahasiswa dengan 10 data mahasiswa itu adalah 1,03. Selanjutnya saya akan membahas nomor 2, di mana di sini disuruh untuk menentukan RMSE atau root mean square error dengan model yang telah diberikan, dia sama dengan 1,3 ditambah 3x yang terbentuk dari tabel berikut. Ada data X dan Y-nya. Nah, di sini untuk menentukan RMSE-nya, dari model tersebut sudah diketahui bahwa nilai A itu adalah 1,3 dan nilai B itu adalah 3. Maka mudah untuk menemukan Y payungnya dengan cara melakukan substitusi nilai X pada model berikut. Maka Y payung akan ditemukan. Contoh untuk yang pertama adalah data yang ketiga, data X 3. Maka 1,3 ditambah 3 dikali 3. 3 dikali 3 ada 9, 9 ditambah 1,3 adalah 10,3. Nah, contoh yang kedua, X-nya 2, maka 3 kali 2 adalah 6, 6 ditambah 1,3 adalah 7,3. Berikut seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan errornya, error itu akan diperoleh dari Y payung dikurang nilai Y ke I.
Contoh yang pertama adalah 10,3 dikurang 11 itu adalah min 0,7. Dan 7,3 dikurang 8 itu adalah min 0,7. Nah, setelah dapat error ke I, maka masing-masing error ke I akan saya kuadratkan dan akan ditemukan data sebagai berikut. 0,49, 0,49, 1,69, dan 0,49. Nah, rumus RMSE sendiri adalah akar dari sigma I ke 1 sampai ke N dari nilai YI dikurangi Y topi dikuadratkan atau ini sama dengan nilai error tadi, kemudian dikuadratkan, lalu dibagi N atau banyaknya data. Maka untuk rumus sederhananya itu adalah akar dari error ke I dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Maka jumlah dari error ke I dikuadratkan ini adalah 3,16, kemudian banyak datanya ada 4, maka untuk hasilnya adalah akar dari 0,79 sama dengan 0,889. Untuk kunci jawabannya adalah A. Kemudian untuk nomor 3, teknik sampling yang langsung mengambil sampel secara acak dari populasi itu disebut dengan simple random sampling atau SRS. Untuk soal nomor 4, urutan tahap pengujian hipotesis yang benar adalah 1. Menentukan hipotesis 0, yang kedua menentukan hipotesis alternatif, yang ketiga menentukan statistik uji, yang keempat menentukan uji yang digunakan dan daerah kritisnya, yang kelima menentukan alfa atau tingkat kesalahan, dan yang keenam adalah memutuskan hasil pengujian. Maka untuk urutan yang benar dalam menentukan tahapan pengujian hipotesis itu, yang dilakukan pertama itu adalah menentukan hipotesis 0. Kemudian dilakukanlah hipotesis alternatif atau yang ditentukanlah hipotesis alternatifnya. Kemudian ditentukan alfanya atau tingkat kesalahannya. Selanjutnya adalah menentukan uji yang digunakan dan daerah kritisnya. Lalu statistik ujinya akan ditentukan, dan yang terakhir adalah memutuskan hasil pengujian. Maka untuk urutan yang benar adalah 1, 2, 5, 4, 3, dan 6. Untuk jawabannya adalah B. Selanjutnya, nilai rataan mata kuliah Propstat seluruh mahasiswa Diploma IT Del tahun lalu adalah 40 dengan simpangan baku 15. Tahun ini, seorang dosen mengambil 25 mahasiswa sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai rata-rata mata kuliah Propstat. Nilai rataan Propstat dari 25 mahasiswa tersebut adalah 55. Ujian sesuai dengan dan nilai statistik uji untuk pengujian ini adalah, nah, untuk soal sebagai berikut, uji yang sesuai digunakan itu adalah uji Z1 rataan. Nah, untuk menghitung nilai Z hitungnya itu menggunakan rumus X bar dikurang mu per sigma per akar N. Maka dari soal tadi diketahui bahwa X barnya itu adalah 40. Kemudian simpangan bakunya ada 15. Kemudian seorang dosen mengambil 20. Nah, maka ini adalah banyaknya sampel atau N. Dan hipotesisnya itu ada 55 atau mu-nya adalah 55. Maka untuk rumus dari Z hitungnya sendiri tinggal dihitung adalah 40 dikurang 55 per 15 per akar 5. Maka untuk hasilnya adalah min 15 per 3 atau Z hitungnya itu adalah min 5. Selanjutnya untuk soal nomor 6, ragam nilai mata kuliah Propstat mahasiswa Diploma IT Del tahun lalu 5. 26 mahasiswa diambil sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai ragam mata kuliah Propstat. Ragam nilai Propstat dari 26 mahasiswa tersebut adalah 8. Maka uji yang digunakan dan nilai statistik uji
untuk pengujian ini adalah, nah untuk pengujian seperti ini yang tepat digunakan itu adalah pengujian chi-square dengan menggunakan chi-square, di mana untuk x kuadratnya atau nilai chi-square-nya, chi-square hitungnya adalah 8/5 atau nilai mahasiswa yang menjadi ragam dari sampel tersebut dibagi dengan nilai rataan tadi atau nilai ragam tadi dari awal. Maka untuk x kuadrat hitungnya adalah 8/5 dan uji yang tepat digunakan itu adalah uji chi-square. Kemudian untuk soal nomor 7, berdasarkan hipotesis alternatif atau H1, pengujian hipotesis dibagi dua, yaitu uji satu atau one tail dan uji dua arah atau two tail. Pernyataan yang benar tentang uji satu arah adalah, pernyataan yang benar itu bahwa uji satu arah itu akan menguji nilai parameter kurang dari satu nilai. Oke, selanjutnya nomor 8. Di sini terdapat tabel data regresi. Untuk soalnya adalah disuruh untuk mencari model regresi dari data tersebut. Di sini data X-nya itu ada 3, 2, 5, 1, dan data Y-nya ada 11, 8, 15, dan 5. Nah, untuk mencari modelnya tersebut, yang pertama dicari itu adalah nilai dari B. Kemudian setelah dapat B, kemudian mencari nilai A-nya, karena model dari regresi itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Maka di sini saya akan mencari nilai B-nya yang pertama. Untuk rumus nilai B-nya adalah B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma S dikuadratkan. Maka pada tabelnya saya langsung menambahkan kolom untuk X kali Y, untuk X kuadrat dan Y kuadrat. Setelah saya mencari nilai dari masing-masing data tersebut, kemudian totalnya akan saya jumlahkan. Maka di sini saya akan melakukan substitusi nilai-nilai data pada tabel untuk mencocokkan ke dalam rumusnya. Maka nilai B adalah N. N adalah banyak data. Di sini terdapat 4 data, maka N-nya ada 4. Kemudian sigma XY. Jumlah dari X kali Y ada 129, 129. Dikurang sigma dari X, jumlah data X itu ada 11. Kemudian jumlah dari data Y itu ada 39. Kemudian per N banyak data ada 4 dikali sigma X kuadrat. X kuadrat ini dan jumlah datanya itu ada 39 dikurang sigma X tadi ada 11. Kemudian 11 itu dikuadratkan, maka hasilnya adalah 121. Maka B itu adalah 516 dikurang 429 per 156 dikurang 121. Maka nilai dari B itu adalah 87/35 atau B itu ada 2,5. Nah, setelah dapat nilai B, maka untuk mencari nilai A itu dengan menggunakan rumus A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Nah, untuk Y bar itu adalah nilai rata-rata dari data Y, dan X bar itu adalah nilai rata-rata dari data X. Maka untuk nilai A adalah jumlah data Y tadi ada 39. 39 dibagi 4, banyaknya data. 39 dibagi 4 itu ada 9,75 dikurang B yang sudah ditemukan tadi 2,5 dikali X bar. Ada 11, 11 dibagi 4 ada 2,75. Maka nilai A itu ada 9,75 dikurang 6,89 atau nilai A sama dengan 2,86. Maka untuk model regresinya tinggal disubstitusi ke dalam model Y sama dengan A ditambah BX. Maka untuk nilai Y adalah
2,86 ditambah 2,5x. Maka untuk jawaban yang benar ada A. Kemudian di sini merupakan data output dari Studio R, ada umur dan tabungan. Di sini yang ditanya adalah data regresi umur dalam variabel reg berperan sebagai, nah di sini umur itu dari data regresi itu merupakan atau sebagai prediktor, di mana X atau variabel prediktor. Maka untuk jawabannya adalah B. Untuk soal yang nomor 10, di sini melihat pernyataan yang benar mengenai korelasi Pearson, di mana dari pernyataan ini yang benar itu adalah korelasi Pearson itu dihitung dengan membagi kovarian antar dua variabel dengan perkalian akar varians kedua variabel. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya, rataan penghasilan alumni Prodi Diploma IPDL tahun lalu adalah 7,5 juta rupiah. Rataan penghasilan alumni Prodi Sarjana IPDL tahun lalu adalah 8 juta rupiah. Tahun ini, PPKHA mengambil masing-masing 16 alumni diploma dan sarjana sebagai sampel untuk menguji apakah terjadi perubahan nilai selisih rataan penghasilan alumni diploma dan sarjana IPDL. Jika pada pengujian ragam penghasilan alumni diploma dan sarjana menghasilkan keputusan terima H0, uji yang sesuai dengan tersebut adalah, nah dari permasalahan tersebut, uji yang cocok digunakan itu adalah uji T2 rataan ragam, karena terdapat dua jenis data, yaitu alumni prodi sarjana IPDL dan prodi diploma IPDL. Maka di sana sudah ada dua data atau dua rataan ragam yang dianggap sama atau independen test equal variant. Maka jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal yang nomor 12, ANOVA atau Analysis of Variance dapat digunakan untuk menguji pengaruh perlakuan percobaan atau faktor jika terdapat 4 algoritma A, B, C, dan D yang masing-masing dicoba 3 kali untuk menguji rata-rata waktu running berdasarkan 3 algoritma. Derajat bebas perlakuan adalah, nah derajat bebas perlakuan itu sama juga dengan banyaknya percobaan. Maka untuk jawabannya adalah 3, karena di sini dilakukan 3 kali percobaan. Untuk soal yang nomor 13 adalah berikut ini perbandingan R-square dari 3 model regresi yang diterapkan pada data umur X dan tabungan Y. Maka di antara ketiga model tersebut yang paling sesuai untuk digunakan adalah, yang paling sesuai itu yang digunakan itu adalah yang eksponensial. Selanjutnya nomor 14, 3 algoritma A, B, dan C yang dipakai dianggap mempengaruhi kecepatan running program. Tabel berikut menunjukkan kecepatan running program dalam menit yang dicoba sebanyak 3 kali. Tentukan JKT. JKT itu adalah jumlah kuadrat total data tersebut adalah, nah di sini terdapat sebuah tabel kecepatan running program dalam satuan menit berdasarkan algoritma. Di sini ada 3 algoritma A, B, dan C yang dilakukan 3 kali percobaan. Nah, oke. Di sini untuk yang pertama itu saya akan mencari nilai dari A kuadratnya supaya mudah untuk mencari jumlah kuadrat data gabungannya nanti, kemudian B kuadrat dan C kuadratnya. Kemudian saya akan melakukan penjumlahan total dari masing-masing data tersebut. Nah, untuk yang pertama, X-nya ke A itu ada 10 jumlahnya. 3 tambah 2 tambah 5 ada 10, XB-nya ada 6, dan
X-nya ada 9, kemudian X gabungannya itu ada 25. Itu 10 ditambah 6 dan ditambah 9, ada 25. Nah, N itu atau banyaknya percobaan atau banyaknya data. Banyaknya data itu ada 9. Untuk mencari jumlah kuadrat data gabungannya itu, masing-masing data tadi sudah dikuadratkan, kemudian dicari jumlahnya, maka untuk jumlah gabungannya itu sendiri ada 38 ditambah 14 dan ditambah 29, sama dengan 81. Untuk langkah yang terakhir adalah mencari jumlah kuadrat totalnya. Jumlah kuadrat total itu diperoleh dari jumlah kuadrat data gabungan dikurang X gabungan tadi dikuadratkan dibagi banyaknya data atau N. Maka 81 dikurang 25 kuadrat per 9 akan diperoleh 81 dikurang 625 per 9. Maka hasilnya adalah 11,55. Demikianlah pembahasan saya mengenai soal UAS. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.